Assalamualaikum Sobat Trip, ketemu lagi bareng kami Elvaza Trip. Setelah road trip ke beberapa tempat wisata di Yogyakarta kita jelajahi bersama, sekarang tiba waktunya di part terakhir road trip Jogja. Kita akan off-road seru sambil menapaki tempat-tempat amazing dan spektakuler lainnya di sekitaran kawasan Gunung Merapi. Untuk link masing-masing videonya bisa cek di deskripsi ya. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung kami dengan tombol subscribe supaya terus semangat berbagi informasi menarik lainnya. Terima kasih. Hari terakhir di Jogja sengaja berangkat pagi karena jadwal tur Merapi kita emang niatnya sepagi mungkin. Infonya kalau siangan sedikit, cantiknya Gunung Merapi bakalan gak kelihatan karena ketutupan awan. Namun pagi itu bukan awan yang kami lihat, melainkan seperti kepulan asap yang keluar dari puncak Gunung Merapi. Waduh, jadi was-was juga nih. Tiba di tempat tujuan ternyata masih kepagian. Akhirnya kita putar balik untuk cari sarapan yang dekat-dekat sekitaran sini. Alhamdulillah ketemu juga. Nama tempatnya Soto Seger Boyolali Bang Ali. Lokasinya deket banget dari pool jeep wisata di awal tadi. Tempatnya cukup luas, nyaman, pokoknya recommended banget sarapan di sini. Sotonya enak, sedap banget. Harganya juga terjangkau. Yang mau sarapan sate ayam lontong juga ada. Lokasinya deket, hampir sebelahan, sama-sama enak dan terjangkau pula harganya. Lanjut kembali ke tempat tujuan. Nama tempatnya Jeep Merapi 86 MJTC. Lokasinya tepat berada di pinggir jalan besar. Area parkirnya lumayan luas. Ada deretan toilet di belakang dan seperti ini ya area lobinya. Tersedia musola juga di sini. Ini kita langsung menuju loket tiket. Seperti ini ya tiket yang kami pesan. Jadi seminggu sebelumnya kita reservasi dulu via WhatsApp. Untuk info lengkapnya bisa WhatsAppan di nomor kontak yang ada di IG mereka, Merapi Jeep 86 MJTC. Bisa lihat-lihat websitenya juga di Lavatur Merapi Jogja. Ada beberapa paket tour yang mereka tawarkan. Yang pertama short trip Rp400.000 per jeep, durasi waktunya 1 jam. Untuk pilihan rutenya ada Stonehenge, Museum Mini, Bunker Kali Adem, Lost Work Park, Petilasan Mbah Marijan, Manuver Kali Kuning, dan Tebing Gendol. Yang kedua medium trip Rp500.000 per jeep, durasi waktunya 2 jam, pilihan tempatnya boleh lihat di layar ya. Yang ketiga ada long trip Rp600.000 per jeep, durasi waktunya 3 jam. Ini paket yang kita pilih. Rutenya yang nomor 2 Petilasan Mbah Marijan, Bunker Kali Adem, Lost World Parknya kita ganti ke Stonehenge, dan terakhir Manuver Kali Kuning. Oh ya, tiket ini berlaku untuk maksimal 4 orang per jeep. Jasa driver atau pemandu di setiap objek wisata, jasa foto video oleh driver, serta sebagai kartu jaminan asuransi 24 jam. Mantap ya. Untuk semua tempat wisata gratis kecuali pintu masuk ke Batu Alien, Stonehenge, dan Lost World Park. Oke, sekarang waktunya untuk pilih-pilih jeep. Keren-keren banget ya jeepnya. Alhamdulillah dapat yang putih bersih kayak gini. Oh ya, jangan lupa untuk mengabadikan momen di sini. Ada foto artis juga, hehe. Perjalanan menuju destinasi pertama kita mulai. Jangan lupa untuk memakai helm yang sudah disiapkan di dalam jeep. Masya Allah seru banget, bisa sambil berdiri naik jeepnya. Jangan lupa untuk selalu pegangan biar gak oleng kayak gini, hehe. Kita sudah tiba di parkiran Desa Kinarejo, Umbul Harjo, Kecamatan Cangkringan. Tinggal jalan sedikit. Tempat ini buka tiap hari dari jam 7 sampai jam 5 sore. Ini dia Museum Petilasan Mbah Marijan. Sudah banyak pengunjung dengan masing-masing pemandunya. Di sini kita bisa melihat perkakas rumah tangga yang hancur atau meleleh saking tingginya suhu awan panas. Konon katanya ini adalah rumah Pak Asih, anaknya Mbah Marijan yang sekarang menjadi juru kunci Gunung Merapi. Di sini juga ada gamelan Mbah Marijan yang ikut terdampak. Ada tulang belulang hewan. Infonya hewan-hewan banyak yang mati jadi membusuk dan akhirnya dibakar di tempat. Ada juga motor Pak Asih yang menjadi korban terjangan awan panas. Yang paling memilukan tentunya keberadaan mobil evakuasi yang rusak parah. Dikisahkan karena keterbatasan kendaraan, setelah mengevakuasi warga ke tempat aman, 2 orang relawan kembali lagi untuk mengevakuasi termasuk Mbah Marijan. Pembicaraan terakhir salah seorang relawan lewat telepon terputus, akhirnya mengabarkan via SMS bahwa beliau sudah berada di rumah Mbah Marijan. Mbah Marijan sedang sholat. Namun naas mereka berdua gugur diterjang awan panas sebelum sempat menyelamatkan warga untuk kesekian kalinya.
Saat ditemukan, kondisi mobil sudah rusak parah saking tingginya suhu awan panas. Pintu mobil sebelah kiri belakang ditemukan dalam keadaan terbuka dengan seseorang berada di samping pintu dan seorang lagi berada di tempat kemudi. Infonya mobil sudah menghadap ke jalan dan dalam posisi siap evakuasi. Kedua orang tersebut yakni seorang relawan PMI dan seorang wartawan. Insya Allah mereka berdua syahid karena gugur dalam menjalankan tugas mulianya untuk membantu sesama. Nah, ini ada monumen para syuhada. Konon katanya erupsi tahun 2010 itu merupakan erupsi terbesar sejak 100 tahun terakhir. Di sini banyak terdapat foto-foto yang mengisahkan dahsyatnya letusan Gunung Merapi 14 tahun yang lalu dengan gulungan awan panas serta kondisi permukiman warga yang rusak parah usai disapu awan panas. Jadi itu tertimbun oleh kayak pasir-pasir bebatuan gini, tapi ini dulu panasnya bisa mencapai 800 derajat Celcius. Ada foto padang pasir di mana sudah tidak ditemukan lagi rumah-rumah warga seperti ini. Ada juga yang kondisi rumahnya rata, tertimpa lahar atau terkubur sampai ke atap-atap rumah seperti ini. Subhanallah. Infonya banyak warga meninggal di rumah sakit bukan karena terkena lahar atau awan panas, melainkan terlalu banyak menghisap abunya karena nggak sempat pakai masker. Oh ya, untuk kampung Kinarejo ini hanya tertimpa awan panas. Gulungan awan panas meluncur turun melewati kawasan tempat Mbah Marijan bermukim, namun tidak sampai tertimbun. Lanjut, di sebelah ada batu nisan Mbah Marijan, tapi ini bukan makam beliau, melainkan lokasi tempat ditemukannya Mbah Marijan dalam posisi bersujud dan memakai sarung. Di sini kita bisa mengenang dan memanjatkan doa, semoga diterima amal ibadah beliau, sosok yang sangat sederhana, rendah hati, bersahaja, namun sangat keras kritikannya kepada para penambang pasir yang menggunakan mesin, saking amanahnya beliau menjaga Merapi serta demi terciptanya kelestarian alam di sekitaran lereng Gunung Merapi. Subhanallah. Terakhir ada pendopo yang dibangun keraton untuk acara tertentu, serta yang mau berfoto sama burung hantu boleh juga untuk kenang-kenangan. Ini lucu banget, bayarnya seikhlasnya saja ya. Itu tadi sekilas perjalanan wisata di petilasan Mbah Marijan yang cukup mengaduk-aduk perasaan. Sampai jumpa di destinasi selanjutnya. Sebelum balik ke parkiran, nengok sebelah dulu, ada yang lagi asik muter-muter pakai jeep di sini. Wah, seru banget ya. Lanjut perjalanan, semakin mendekati Gunung Merapi, ternyata kita mau photoshoot berlatarkan Gunung Merapi. Pemandunya gercep menyuruh kita acting kayak gini, sekaligus foto-foto keluarga bareng jeepnya berlatarkan Gunung Merapi. Masya Allah, makasih ya. Oke, kita lanjut ke destinasi berikutnya, yaitu Bunker Kali Adem. Konon di Bunker Kali Adem ini ada kisah yang sangat memilukan berawal pada erupsi tahun 2006. Bunker yang dibangun tepat di kaki Gunung Merapi ini menjadi bunker pertama sekaligus terakhir yang ada di sini. Dua orang relawan yang bermaksud menyelamatkan diri ditemukan meninggal dunia dalam keadaan sangat memprihatinkan di dalam. Yuk kita masuk ke dalam, bismillah. Ini kita melewati pintu lapis baja pertama, di depan ada pintu lapis pengaman kedua. Bunker ini terbuat dari dinding beton yang sangat tebal seperti ini. Lanjut kita langsung menengok ke sebelah kanan. Disinilah lokasi korban relawan pertama ditemukan, tepatnya di dalam bak kamar mandi. Kemungkinan bermaksud ingin mendinginkan badan, namun saking panasnya suhu di sana, air yang ada pun ikut mendidih juga, subhanallah. Konon saat itu korban sedang bertugas jaga atau piket di bunker hingga peristiwa naas itu terjadi. Bergeser sedikit ke sebelah, satu korban lagi ditemukan tidak bernyawa di dekat pintu lapis baja kedua atau bagian dalam. Korban sepertinya mencoba untuk keluar karena saking tingginya suhu di dalam. Infonya korban kedua ini adalah relawan yang sedianya sedang membantu mengevakuasi warga di atas untuk segera menyelamatkan diri dari erupsi Gunung Merapi. Konon semenjak kejadian tragis 2006 itu, pintu bunker ini selamanya tidak pernah tertutup, selalu terbuka, hingga akhirnya tahun 2010 Merapi erupsi lagi. Lahar serta material vulkanik lainnya pun akhirnya masuk memenuhi bunker. Kurang lebih seperti ini ya kondisinya. Kembali pada erupsi tahun 2006, proses evakuasi korban cukup sulit karena bunker tertutup material erupsi dengan suhu ratusan derajat Celcius. Pintu bunker pun tidak bisa langsung dibuka karena ada material panas yang masuk ke bunker dan menahan pintu lapis pertama.
Tim evakuasi pun harus berjuang keras, estafet bergerak cepat melawan suhu yang panasnya luar biasa di dalam, serta berjuang melawan waktu karena kondisi Merapi yang masih belum stabil di luar. Dari bunker ini kita bisa mengambil hikmah untuk harus selalu waspada. Seberapa besar pun usaha manusia menciptakan perlindungan, kekuatan alam terkadang tidak dapat kita lawan. Dan mereka yang sudah gugur di dalam sejatinya adalah relawan kemanusiaan yang sudah berani mengambil sikap di tengah situasi yang sangat genting demi menyelamatkan lebih banyak orang. Naik sedikit ke atas, kita akan mendapati suasana juga panorama yang sangat sejuk dan indah meskipun Gunung Merapinya nampak tertutup awan. Kita bisa duduk-duduk barangkali sambil ngopi, ada beberapa warung kuliner di bawah. Di sini juga banyak bebatuan besar seperti ini, suasananya syahdu sekali. Benar-benar pengalaman yang sangat mengesankan sekaligus menyentuh, bisa menjelajah sekitaran Gunung Merapi. Jangan lupa untuk mengabadikan momen di sini ya. Sebelum pulang ke parkiran, kita bisa mampir ke tempat aneka souvenir di bawah. Alhamdulillah suasana di sini nampak terasa hidup ya. Apalagi infonya tempat ini buka 24 jam. Oke, kita lanjut ke destinasi berikutnya. Seru banget bisa berdiri kayak gini, jangan lupa untuk selalu pegangan. Tiba di tempat tujuan, ternyata kita diajak manuveran kayak gini. Masya Allah, seru banget. Rasanya tuh deg-degan kayak naik wahana di Dufan gitu, hehe. Atraksi ini tentunya sudah masuk ke dalam paket trip ya. Ini kita sampai ngambil 2 kali manuver, diulang lagi karena yang pertama gak ada yang ngambil video, hehe. Oke, terima kasih. Langsung menuju loket tiket, per orangnya Rp15.000. Berikutnya kita akan masuk ke dalam lorong menaiki anak tangga seperti ini. Ini dia, kita sudah sampai. Asli cakep banget ini tempatnya. Kita bisa berjalan-jalan santai di antara bebatuan besar kayak gini sambil menikmati indahnya panorama alam sekitar. Masya Allah. Konon katanya tempat ini mengadopsi sebuah tempat bersejarah di Inggris yang dibangun sekitar 5.000 tahun yang lalu. Hingga saat ini pun belum diketahui bagaimana cara batu-batu raksasa itu bisa bersusun rapi seperti terlihat di layar. Tapi asli ini mirip dan keren banget sih replikanya, apalagi suasananya sejuk banget di sini. Konon katanya tempat ini jadi lebih indah saat bunga-bunga bougainville-nya bermekaran kayak gini. Wah, bisa jadi tempat pernikahan juga nih. Hawanya emang benar-benar cantik dan syahdu sekali, Masya Allah. Di sini juga banyak tersebar bebatuan kayak gini. Apa mungkin ya batu-batu ini hasil dari muntahan Gunung Merapi? Gede-gede banget ukuran batunya. Intinya unik dan recommended banget memilih destinasi wisata yang satu ini saat road trip di sekitaran Gunung Merapi. Meski harus membayar tiket masuk lagi, tapi sesuai lah ya. Di sini tersedia toilet, ada musola juga. Yang mau duduk-duduk santai sambil kulineran juga bisa. Ada kafe unik bertemakan batu besar kayak gini. Ada juga spot berupa gua putih di pojokan. Ini hawanya sejuk banget. Oke sobat trip, kita lanjut ke destinasi berikutnya. Destinasi paling seru yaitu manuver jeep Kali Kuning. Udah kelihatan ya kalinya di bawah. Ini jembatannya kayaknya panjang banget. Udah gak sabar lagi pengen segera turun ke bawah. Awalnya kita menyusuri pinggiran kali berulang-ulang kayak gini, beriringan bersama mobil jeep yang lain. Ini medannya masih sedikit tenang ya, namun tetap seru. Pokoknya wahana ini wajib banget kita jajali. Ini udah gak perlu bayar-bayar tiket lagi. Dan sekarang tibalah giliran mobil jeep kita untuk bermanuver cantik seperti ini. Wah, Masya Allah, seru banget. Sekali lagi ini rasanya menegangkan kayak di Dufan, tapi ini bukan arung jeram ya, hehe. Pokoknya siap-siap aja untuk basah-basahan, tapi nggak harus ganti baju juga sih, karena basahnya nggak terlalu ekstrim gitu. Asli ini seru banget, kita bisa lambaikan tangan sama fotografernya yang nge-shoot kita di sana. Ini kita tinggal bayar seikhlasnya saja sama beliau.
Ini ngesutnya sampai diulang berkali-kali karena kami lupa ngasih tahu pemandunya supaya videonya dibikin landscape. Tapi untungnya fotografernya nggak masalah, diteriakin pemandunya supaya segera dirubah letak ngesut videonya. Intinya semuanya sama-sama happy banget saat itu, alhamdulillah. Dan akhirnya ini menjadi penutup perjalanan seru kita road trip selama 3 hari 2 malam di Yogyakarta. Semoga bermanfaat dan menjadi referensi wisata seru bersama keluarga tersayang. Mohon maaf bila ada salah kata, ikuti kami terus karena masih banyak tempat-tempat seru lainnya yang akan kami review. Jangan lupa dukung kami dengan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan info menarik lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.